Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan audit 1, kita akan membahas materi tentang etika profesional. Ya, baik, etika profesional. Pengertian dari etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral, atau bisa kita katakan akhlak. Ya, itu etika. Sedangkan yang dikatakan beretika dalam berbisnis, ini ya, dalam bahasa bisnisnya, adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Jadi pebisnis yang baik dengan beretika yang baik pasti bisa kita katakan kunci suksesnya sudah dipegang. Ya, karena siapa sih pelanggan yang tidak ingin diperlakukan baik? Nah, ya gitu. Jadi pelaku bisnis harus juga beretika. Kemudian profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit, ya, sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik. Nah, ini kode etik ya sangat penting karena auditor merupakan profesi. Kemudian yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas, integritas, dan lain sebagainya. Itu ya para auditor, kode etik hubungannya. Oke, kita lanjut. Etika profesional ini meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Nah, ini ya, bagaimana kepraktisan itu namun ideal ya, dan realistis tentunya. Kemudian tuntutan etika profesi harus di atas hukum, tetapi di bawah standar ideal atau absolut. Nah, di sini agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian dalam mukadimah kode etik IAI, yaitu mungkin kalau belum tahu itu IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia, disebutkan bahwa prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab kepada publik, pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya bertanggung jawab kepada publik, tapi juga rekan di sini. Ya, rekan seprofesi yang dimaksud. Kemudian prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, ya, dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Jadi seorang auditor harus profesional, beretika. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, ya, harus terhormat, ya, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Nah, ini ya prinsip etika. Oke, kita lanjut. Rangka kode etik IAI. Pertama, prinsip etika. Kedua, aturan etika. Ketiga, interpretasi aturan etika. Baik. Prinsip etika. Pertama, tanggung jawab profesi. Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Jadi pertimbangan ini ya, moral dan profesional. Ya. Jadi etika di situ ada dan profesional. Ya. Itu tanggung jawab profesi. Kemudian kepentingan publik ini yang kedua, yakni akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, ya,
menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ya, komitmen di sini ada kata-kata komitmen atas profesionalisme. Ya, di sini ada kata-kata menghormati kepentingan publik, ya, pelayanan kepada publik. Nah itu ya, prinsip etika itu kepentingan publik. Oke, kita lanjut. Integritas ya, yang ketiga. Akuntan sebagai seorang profesional di sini dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya ya, dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Itu ya, orang yang profesional, akuntan yang profesional atau auditor juga yang profesional itu harus menjaga integritasnya, integrity. Kemudian keempat, objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Ya, objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan ini sangat penting ya. Objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Ya, jangan subjektif ya, ini harus objektif. Misalnya nanti dalam hal melakukan audit ya harus berdasarkan bukti yang objektif. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, di sini akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian. Harus hati-hati ya. Nah, di sini juga ada kata-kata, maksudnya hati-hati itu ya juga teliti gitu ya. Kemudian kompetensi, harus kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian dan ketekunan ya, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Keterampilan profesionalnya, jadi harus kompeten juga di sini. Ya. Untuk memastikan bahwa klien ya, atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Jadi seorang akuntan, di sini seorang auditor ya, ini teknik yang paling mutakhir. Jadi harus juga mengupdate ilmunya terus. Harus kompetensinya itu diupdate terus ya. Jangan menggunakan keilmuan yang lama, tidak update lah ya, tidak melakukan update keilmuannya gitu ya, tidak mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang menambah wawasannya. Nah, kemudian keenam, kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi. Nah, ini rahasia ya. Nah, diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Di sini kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi ini contohnya misalnya informasi perusahaan klien ya, yang kita audit, misalnya sebagai seorang auditor itu tidak boleh serta-merta kita mempublikasikannya ya, atau membocorkan rahasia dari klien gitu ya, atau kepada saingannya, itu tidak boleh ya. Itu kita harus menjaga kerahasiaan. Oke. Kemudian ini ada kata kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Nah, ini terkait hukum ya. Kalau masalah hukum, jadi misalnya kalau kita ada klien kita itu ada masalah dengan hukum, nah, maka juga kita harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya ya. Ya, itu harus ada pengungkapan gitu, karena terkait hukum. Oke, kita lanjutkan. Perilaku profesional, ini yang ketujuh ya. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut
untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi berperilaku profesional, ya, dituntut untuk berperilaku konsisten. Nah, ini ada kata-kata reputasi profesi yang baik, ya, selaras dengan reputasi profesi yang baik, menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi jangan mencoreng nama baik profesi. Oke. Kemudian kedelapan itu standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Ya, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, ini ada hubungannya dengan integritas tadi sama objektivitas dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oke, kemudian aturan etika di sini. Aturan etika, keterterapan, applicability, ya. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, ya, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP di sini, ya. Dan staf profesional itu baik yang anggota IAI KAP maupun bukan anggota IAI KAP. Ini yang bekerja sama pada satu kantor akuntan publik KAP. Di sini rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Jadi misalnya kalau teman-teman mempunyai KAP itu atas nama teman-teman, misalnya KAP Budi, ya. Nah, Budi CPA misalnya. Nah, bertanggung jawab ini atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP tersebut. Ya. Nah, itu ya. Kemudian definisi atau pengertian dalam hal ini ada definisi klien. Klien di sini adalah pemberi kerja, orang atau badan di sini yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota. Ya, itu kalau dalam audit, ya, klien kita sebut ya. Nah, klien itu pemberi kerja itu orang atau badan. Nah, kemudian yang kedua, istilah laporan keuangan. Nah, ini kan kita bicara definisi atau pengertian yang ada hubungannya dengan audit. Ya. Laporan keuangan di sini adalah suatu penyajian data keuangan di sini, termasuk catatan yang menyertainya bila ada, ya, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi di sini aktiva dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu, ya, atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban dalam suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, jadi di sini laporan keuangan mungkin teman-teman udah ketahui sendiri dibuat oleh akuntan, ya, accounting dari perusahaan klien. Ya, oke, kita lanjutkan. Ketiga, kantor akuntan publik atau bisa kita singkat KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik, itu KAP. Ya, ya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa jasa pokok dari KAP itu adalah audit. Oke. Kemudian keempat, IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia
adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah, itu IAI, organisasi IAI. Kemudian kelima, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Di sini wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Nah, jadi ini yang terkait KAP ya. Kemudian keenam, anggota ya, yang dimaksud anggota dalam hal ini adalah semua anggota IAI KAP. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ketujuh, anggota kantor akuntan publik atau anggota KAP di sini adalah anggota IAI KAP dan staf profesional, baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan anggota IAI KAP yang bekerja pada satu KAP. Jadi jika teman-teman besok mempunyai KAP ya, di dalamnya ada yang merupakan anggota KAP, ada juga yang mungkin profesional lain yang bukan merupakan anggota IAI KAP. Kemudian yang kedelapan, akuntan publik. Akuntan publik di sini adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Biasanya ini kalau teman-teman pernah mendengar atau melihat gelar seseorang itu, misalnya itu adalah CPA. Nah, CPA ini ya bersertifikat nih akuntan publik ya. Nah, itu orang tersebut memiliki izin ya menjalankan praktik akuntan publik. Oke, selanjutnya praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien. Sini yang dilakukan oleh anggota IAI KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, ya, perpajakan, perencanaan keuangan, perorangan, di sini jasa pendukung, litigasi dan jasa lain yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Praktik akuntan publik di sini ya. Nah, yang tadi seperti saya katakan bahwa jasa utamanya adalah jasa audit. Ya, praktik akuntan publik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian terkait independensi, integritas dan objektivitas di sini. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik ya. Ini yang ditetapkan oleh IAI. Nah, sikap mental independensi tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Sini ya, independensi ya. Kemudian sikap mental independen itu meliputi independensi dalam fakta tadi ya, yakni auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias sepanjang audit. Kemudian yang kedua, independensi dalam penampilan ini dimaksud adalah pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut. Nah, ini. Oke, saya lanjutkan. Terkait integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, ya. Bebas dari benturan kepentingan. Nah, konflik of interest ini ya. Kadang kan kita kalau ada kepentingan itu ya lebih mementingkan kepentingan kita ya. Nah, ini harus bebas dari kepentingan. Kemudian tidak boleh membiarkan faktor salah saji material atau material misstatement ya, yang diketahuinya atau mengalihkan ya, di sini pertimbangannya kepada pihak lain. Yang perlu diingat di sini adalah tadi yang saya katakan bahwa bebas dari benturan kepentingan. Kemudian kita membahas standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang
terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Yang pertama di sini kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kemudian kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Nah, ini harus cermat ya, dan profesional. Kemudian yang ketiga di sini perencanaan dan supervisi. Ya. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Ya. Kemudian nah ini perencanaan dan supervisi. Perencanaan itu karena sangat penting. Ya. Kemudian data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Ya, data relevan yang memadai. Nah, maka harus kita berdasarkan data yang kuat di sini, ya, yang relevan. Nah, dalam pelaksanaan jasa profesional. Kemudian kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, audit, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Nah, ini harus patuh anggota KAP itu pada standar yang ditetapkan oleh IAI. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan pertama menyatakan pendapat atau memberikan penegasan di sini ya. Jadi diperkenankan ini bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Atau di sini yang kedua menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Kemudian kita lanjut tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia harus kita menjaga rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Nah, tidak boleh kita membocorkan mengungkapkan informasi klien tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk pertama membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan, pejabat pengusut, atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Ya. Oke, ini informasi klien yang rahasia. Kemudian yang ketiga di sini melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Atau yang keempat, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan. Nah, ini penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP
dalam rangka penegakan disiplin anggota. Jadi kalau kita mempunyai KAP harus disiplin, harus taat kepada aturan, harus taat kepada standar IHI, ya. Kemudian anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas ini ya, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, di sini larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4 tadi ya. Nah, atau review praktik profesional seperti telah disebutkan dalam butir 3. Oke, saya lanjutkan. Terkait fee profesional, ini fee ya. Besaran fee di sini ya. Besaran fee anggota dapat bervariasi ya, tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, kemudian tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, kemudian struktur biaya dari KAP, kantor akuntan publik ya, yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Jadi bisa jadi anggota KAP 1 dengan anggota KAP lainnya fee-nya itu berbeda gitu ya. Nah, tergantung hal-hal ini yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi besaran fee itu tergantung. Kemudian ada fee kontingent ya. Ini adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Nah, dalam hal ini kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Nah, di sini ada kata tergantung ya pada temuan. Itu fee kontingent. Kemudian tanggung jawab kepada rekan seprofesi di sini. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Nah, kalau kita berprofesi sebagai seorang auditor, kita harus menjaga nama baik citra profesi kita. Karena kalau kita reputasi kita itu buruk gitu ya, kita melakukan audit itu tidak baik gitu ya, atau kerjasama dengan klien gitu ya, nah, untuk memanipulasi, maka bisa jadi ya rekan kita yang sama satu profesi dengan kita sebagai seorang auditor juga kena efeknya. Orang tidak akan percaya lagi dengan auditor, orang tidak akan percaya dengan profesi kita sendiri. Nah, itu adalah tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Kemudian komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit. Jadi kita berkomunikasi dulu ya, menggantikan akuntan publik pendahulu ini ya. Atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Jadi misalnya nih, nah sebelumnya yang mengaudit itu adalah si Budi ya. Kemudian saya menjadi auditor pada tahun sekarang, maka saya itu berkomunikasi nih, wajib berkomunikasi dengan Pak Budi dulu. Nah ya, nah wajib berkomunikasi tentang klien gimana gitu kan. Nah, oke, selanjutnya perikatan atestasi di sini. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien di sini ya. Kecuali dalam hal ini apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Itu perikatan atestasi ya. Jadi akuntan publik tidak diperkenankan sini menerima penugasan
penugasan atestasi, ya, yang jenis atestasi dan periodenya sama. Kemudian tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, ya. Oke. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengungkapkan perkataan yang mencemarkan profesi, ya. Nah, ini tidak boleh, tadi sudah saya sebutkan juga. Kemudian iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya, ya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Jadi boleh kita mencari klien itu dengan beriklan, ya, asalkan profesional itu tetap dijaga. Jangan misalnya kita pakai kata-kata jasa audit diskon 70% atau jasa audit diskon 50%. Nah, itu ya, seolah kita merendahkan, ini murah nih ternyata jasa audit itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menarik dengan bahasa yang ya tetap menjaga profesional, ya. Jadi itu dalam hal promosi pemasaran. Oke, kemudian komisi dan fee referral di sini. Komisi, ya, adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada atau dari klien atau pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien atau pihak lain. Itu dikatakan adalah komisi, imbalan, ya. Kemudian anggota KAP di sini tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Jadi seolah-olah ini kita misalnya nih udah jelas di sini laporan keuangan klien itu tidak wajar, ya, kita akan memberikan pendapat tidak wajar, ya. Tapi karena klien itu memberikan kita komisi banyak, jadi mengurangi independensi kita. Misalnya, aduh kasihan nih gitu. Nah, jadi ada timbul rasa kasihan yang mengurangi independensi. Nah, itu ya, kita tidak boleh menerima, tidak diperkenankan menerima komisi tersebut jika dapat mengurangi independensi kita sebagai seorang auditor. Kemudian fee referral, ya, atau dalam ini rujukan, ya. Fee referral, ya, adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Nah, jadi sama-sama kayak KAP gitu, ya. Nah, ini dikatakan fee referral, ya. Fee referral ini hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Ini ada kerjasama antar KAP di sini. Nah, kemudian bentuk organisasi, ya, dan nama KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Jadi jangan sampai merendahkan citra profesi kita sebagai seorang auditor, ya. Nah, ini, ya, bentuk organisasi dan nama KAP. Oke, sekian, ya, yang bisa saya jelaskan di etika profesional, ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.